ketika asam sulfat diledek menjadi Samsul, dia balas balik dengan oh saya Samsul, orang semua tepuk tangan. Jadi 12 tahun setelah itu, inilah yang memang kita alami kan, tahun 2024. Enggak dong, 22 tahun setelah itu, ya kan, betul-betul baru kita alami, keropos. Karena nggak ada dana dari asing, dari negara juga nggak ada. Di zaman itu udah mulai dibuka, tapi kita sendiri merasa belum siap gitu ya. Sekarang ketika kita siap, negaranya nggak mau. Nggak mau lagi bicarain itu gitu loh. Iya kan, kita udah siap nih. Tadi Bung Boni udah mengatakan tadi kan, gimana caranya harmonisasi antara negara dengan civil society itu terjadi. Titik temunya salah satunya misalnya di pendanaan, gitu. Jadi dibuat skemanya, dibuat ininya macam-macam. Jadi ada semacam lembaga tertentu yang menilai proposal dari lembaga-lembaga NGO, ya kan? Dari dananya itu dikecualikan dari APBN, tapi dana negara, gitu. Atau seperti model yang sebetulnya dikembangkan sehingga saya di eranya Ahok di Jakarta. Apa itu gitu? Meminta perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengalokasikan CSR-nya demi kepentingan civil society. Jadi kita bisa mengakses nih ke perusahaan itu, perusahaan ini macam-macam gitu. Sebab perusahaan-perusahaan ini kelihatan CSR-nya itu mau dibagikan ke institusi-institusi berhubungan dengan politik. Mereka lebih senang yang profesional kan, misalnya organisasi kesehatan itu mereka pasti mau. Apalagi organisasi agama, mereka berlomba-lomba gitu ya. Kami itu berlomba-lomba. Ya macam-macam. Tapi kalau ke Formapi, PII gitu ya, kelima, Lingkar Madani, pasti nggak akan mau. Pasti nggak akan mau, karena menurut mereka risikonya besar. Nah, perhubungannya dengan politik. Nah ini yang menurut saya bagian yang harus dibongkar. Di satu segi ada tuntutan kepada civil society ini agar tidak terima dana asing, tapi saat yang bersamaan kalau kita nggak teriak dimaki-maki, mana ICW? Mana Formapi? Nggak diawasin tuh anggota DPR-nya. Sudah ada tunjangan rumah baru lagi. Kok kita belum dengar pernyataannya Formapi gitu ya? Iya kan? Ini rumah tunjangan DPR ini dan sebagainya gitu. Tapi saat yang bersamaan ada keengganan untuk mendanai civil society itu, gitu. Nah, sekarang menurut saya perbincangan tentang itu sudah layak untuk kita mulai ajukan gitu. Sumbernya cuma dua, ya APBN atau negara lah ya, bisa uang negara non APBN kan, atau seperti yang skema yang kita sebutkan tadi, ada ketentuan di negara-negara dibuat oleh pemerintah bahwa CSR itu masuk ke lembaga-lembaga non-profit gitu loh. Ya, seperti ya ini macam-macam. Kan kalau kita belajar dari asing itu kan juga begitu kan. Ya kan lembaga-lembaga donor itu dapat dananya, kalau nggak dari negaranya dia dapat dari perusahaan-perusahaan di negaranya. Gitu. Yang memang perusahaan itu dipaksa oleh negara untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan penguatan civil society. Nah di kita memang mungkin ada, cuma nggak masuknya ke elemen-elemen politik gitu. Atau yang bergerak di bidang demokrasi, hak asasi manusia, bahkan mungkin tidak pemberantasan korupsi gitu ya. Nah ujung-ujungnya kayak organisasi-organisasi CSO yang bersifat profesional itu yang saya sebut tadi, misalnya kesehatan ya, dan seterusnya itu gitu. Nah ini masalahnya yang kita hadapi yang kedua. Nah yang ketiga adalah justru sekarang kelihatan dominasi negara jauh lebih kuat dibandingkan dengan CSO. Kalau ada faktor satu dan kedua, faktor pertama kurang jelasnya definisi yang disebut dengan NGO, elemen civil society. Yang kedua melemah secara finansial gitu ya. Nah yang ketiga, politik ini justru membawa arus politisi jauh lebih ternama sekarang dibandingkan dengan NGO-NGO. Politisi jauh lebih banyak ruang untuk menginfiltrasi, kalau istilahnya tadi Bung Boni ya, wacana publik dibandingkan NGO-NGO. Ini di saat yang bersamaan gitu,
popularitas para politisi sekarang jauh melampaui popularitas dari kelompok-kelompok NGO. Nah, ini udah nggak sebanding nih. Partai politiknya dibiayai oleh negara, wacana publiknya dikuasai oleh mereka, lalu popularitas mereka menjulang tinggi, semua perangkat yang memungkinkan mereka punya untuk populer ada, dibiayai oleh negara pula, lalu mau bukan bertanding sih, mau berjalan seiring dengan formapi yang langkahnya udah susah gitu, ya kan kekejar. Mereka udah 10 langkah, kita baru 1. Apa akibatnya? Ya yang kita lihat sekarang ini kawan-kawan sekalian gitu. Yang ada sekarang ini wacananya politik gitu. Dan saat bersamaan seiring dengan memukaunya Pak Jokowi sebagai individu ya, keterpesonaan kepada individu politik sekarang ini menjadikan jabatan-jabatan publik itu makin terlihat mewah gitu. Sekarang berlomba-lomba sekarang jadi pejabat publik ya. Karena pejabat publik itu status sosial dengan sendirinya naik. Dan kelompok NGO makin dielek-elek gitu loh. Makin dianggap dihina-hina. Ya pengganggu gitu ya, makin dianggap penghambat bagi pembangunan dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kelihatan. Nah, orang demi jabatan itu bisa bayar macam-macam. Saat yang bersamaan Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain juga soal politik uang. Kemarin ada yang sebar-sebar duit ya dari mobil, katanya itu di Pandeglang. Saya nggak tahu sampai sekarang kelanjutannya seperti apa oleh Bawaslu, ya kan, dan seterusnya itu. Nah, jadi ruang ini disebabkan faktor 1 dan 2, faktor ketiga udah nggak seimbang, maka ya wacana semua kita adalah wacana politik. Dalam kerangka itulah kemudian dinasti politik seolah-olah legal, meski itu bermasalah secara moral gitu ya. Dalam kerangka itulah kemudian pelaku koruptor bisa bolak-balik keluar masuk TV lagi gitu ya, dan seolah-olah nggak ada masalah gitu. Dan mereka membentuk wacana baru lagi yang menurunkan standar-standar moral kita gitu, yang menciptakan standar moral baru gitu. Standar moral baru itu apa ya menurut mereka? Ini lihat nih, dana tunjangan DPR untuk perumahan ini lolos, ini mau diapain sama kita pun bakal lolos gitu. Nah, jadi apa istilahnya tuh? Karena benar nggak sebanding sekarang ini, karena wacananya semua dikuasai oleh mereka sendiri udah kuat, lalu ada juga yang pakai buzzer segala yang makin makin kredit gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin ke depan ini ya makin sebetulnya nggak relevan lagi membicarakan harmoni. Yang disebut harmoni itu kalau posisinya setara, orang berdialog gitu untuk menciptakan titik temunya di mana yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau udah posisi jauh berbeda, apa yang mau diharmonikan? Relasinya udah jauh. Sama seperti kemarin ya, mohon maaf agak melenceng sedikit tapi untuk memberi gambaran betapa posisi itu menentukan juga sikap publik. Ketika asam sulfat diledek menjadi Samsul, dia balas balik dengan saya Samsul, orang semua tepuk tangan. 58% dia dapat, nggak ada masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang melihat dia dizalimi. Ya kan? Dikit lagi ya. Begitu masuk tema ini dikit lagi. harmoni sih. Iya, bukan. Saya cuma kasih gambaran saja. Nah, saya lompat. Kejadian kemarin, ya ada ledekan yang namanya Mulyono kan. Adanya buat Putra Mulyono. Disangkanya kejadiannya sama seperti sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres itu orang melihat mereka orang yang dizalimi. Setelah Pilpres mereka elit sendiri. Kenapa elit sendiri? Mungkin Amerika pakai private jet, ya kan? Kemudian makan roti 400.000. Bung Boni makan roti semahal-mahal berapa, Bu? 20.000. Jadi begitu kita tahu gaya hidupnya, jelas nggak teridentifikasi seperti kita gitu. Nah, dalam konteks kayak begitu tuh, kita mau berbicara harmoni nggak bisa, Bung gitu. Karena dia bukan lagi kita. Kalau dia makannya masih 10.000,
ke Amerika tidak pakai private jet tapi pakai pesawat komersil gitu. Oh itu masih kita tuh. Sekarang nggak bisa, dia udah elit. Makanya ketika dia begitu, mau diledek lagi dengan cara seperti semula, ya orang makin jengkel gitu loh. Nah itu contoh ini ya, jangan diasosikan kemana-mana, ini contoh saja untuk membedakan posisi yang nggak setara itu, nggak mungkin kita bisa harmoni. Harmoni itu kalau posisinya setara, dicari. Sebab saya sendiri, kawan-kawan sekalian, mulai agak menolak kata-kata harmoni ini. Kenapa? Karena itu kalimat yang dipergunakan oleh elit untuk meredam kritisisme di bawah. Itu kan sama seperti apa? Ya harmoni dong. Ya posisinya di situ disebutnya harmoni di sini, gitu. Nggak ada harmoni kalau kita nggak setara. Oleh karena itulah kalau mau harmoni naikkan dulu kembali posisi apa namanya ini NGO dalam konteks begini, seimbang, setara, baru kita berdialog. Disitulah yang namanya harmoni. Tapi selama ini apa namanya melarat gitu ya, di bawah perbedaannya tinggi, nggak usah bicara harmoni, sebab ada yang pegang kendali kok. Ibaratnya kita udah ngikut aja nih gitu. Dan oleh karena itu yang menentukan republik ke depan bukan lagi civil society, bukan lagi apa yang disebut dengan publik, yang menentukannya adalah mereka karena ketidaksamaan itu, ketidakserataan itu. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, harmoni itu menurut saya agak menolak sekarang tuh. Karena harmoni itu tadi dipakai dalam kerangka justru membungkam orang untuk tidak menuntut haknya gitu ya. Nah, bagaimana dengan stabilitas di situ masalahnya? Kalau jurangnya terus menganak, ya kan, makin membesar, ya ujung-ujungnya orang akan mencari tempat di mana suara mereka terdengar. Dalam rangka itulah yang saya sebut mungkin apa namanya itu ya, bukan lagi jarak yang terjadi, tapi dentuman-dentuman, gitu ya. Apa dentuman itu? Seperti yang kita lihat di gerakan mahasiswa 2208 kemarin kan. Itu nggak ada itu, apa namanya itu ya, nggak ada pemimpinnya. Melonjak begitu aja, di orang punya, lalu ada apa, Garuda Biru itu loh, lambang biru itu, peringatan darurat. Mungkin dikreasi oleh 1-2 orang saja tuh, tiba-tiba semua setuju dengan itu, besoknya semua orang turun ke DPR selesai. Dan model kayak begini maka akan selalu terjadi. Kalau itu yang terjadi, yang ada stabilitas, kita dihadapkan terus-menerus dengan situasi yang kayak begitu. Karena apa gitu? Karena DPR-nya nggak mau dialog. Ketika mereka revisi undang-undang itu, mereka nggak mengundang elemen-elemen civil society yang terbiasa di dunia kepemiluan, misalnya kan begitu kan. Main potong kompas gitu. Lagi-lagi nggak setara. Mereka udah lihatnya elemen civil society ini pengganggu, bukan bagian dari upaya untuk menjaga harmoni dan stabilitas gitu. Nah, dalam rangka itulah menurut saya kalau mau kita inikan kembali ke harmoni dan stabilitas itu, ya ini harus dibuka lagi ruang, yang berkuasa diturunkan, yang lemah dikuatkan gitu. Supaya kita bisa sama-sama merasa setiap orang harmoni itu jadi penting gitu loh. Jangan harmoni itu penting bagi mereka yang memang kenyang gitu loh. Ya kan, bagi orang yang kenyang harmoni itu penting, bagi orang yang lapar dia ya kemana-mana cari makanan gitu. Nah, supaya harmoni tercipta, ya semua orang berada dalam kondisi yang sama-sama terpenuhi hajatnya sebagai warga negara. Terima kasih.